Contoh lagi, mereka ribut dalam pembuatan yayasan. Ada yang bilang yayasan bid'ah, ada yang bilang tidak, jadi khilaf, jadi ribut. Bahkan yang lebih daripada ini, belajar dengan menggunakan kelas tidak boleh. Di zaman Nabi tidak pakai kelas. Oh iya, seperti tadi, hotel pun tak boleh. Tadi tanya, ini bid'ah, ini apa convention ini? Karena di zaman Nabi tidak ada hotel. Memang tidak ada hotel di zaman Nabi. Ya, artinya beda antara sarana dengan tujuan. Sarana banyak, mikrofon, kemudian seminar, ini sarana, metode, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tujuan ente berdakwah bagaimana caranya. Apa tujuan ente berdakwah? Mendakwakan tauhid atau bukan? Itu jadi masalah. Tetapi dengan metode menggunakan seminar, menggunakan buku, menggunakan mikrofon, menggunakan radio, menggunakan dialog, ini tak jadi masalah. Ya. Ini perkara kembali kepada masing-masing. Selama yang didakwahkan adalah hak, maka jadi Ustaz Fadlan mengatakan, saya dengar yang apa yang disampaikan benar. Beda kalau yang disampaikan bid'ah. Adapun cara menyampaikan, ini masalah kembali masing-masing, silakan. Ini masalah sarana, dan sarana bebas-bebas saja selama tidak menyelisihi syariat. Ini karena saya katakan sebenarnya sumber permasalahan gara-gara teman-teman tidak dewasa dalam menghadapi masalah khilafiyah. Kemudian yang kedua, ta'assub kepada salah seorang syekh atau ulama dan meninggalkan ulama yang lain. Ya ikhwan, ulama banyak di dunia ini, ulama banyak. Di Arab Saudi banyak ulama, di Pakistan juga mungkin ada ulama, ya. Di negara Yaman juga ada ulama, di Mesir juga ada ulama. Jangan kita jadikan agama kita cuma satu ulama. Seakan-akan dia maksum, dia ini bukan nabi, bisa salah, bisa benar, ya. Apalagi kemudian banyak ulama yang menyelisihi dia. Maka kemudian bagaimana kita gantungan agama kita sama dia? Oleh karenanya saya bilang, kalau belajar dari guru yang banyak. Lihat para ulama dulu, Imam Bukhari gurunya ratusan. Imam Fulan gurunya ratusan, tidak ada ta'assub dalam diri mereka. Tapi kalau gurunya cuma satu, ini saja, yang lain kayaknya semua sesat, cuma dia yang benar. Karena tidak pernah keluar, tidak pernah melihat pendapat yang lain, tidak pernah menelaah pendapat yang lain. Inilah masalahnya, ya. Kembali kepada kita sebenarnya. Kalau disuruh para ulama tidak khilaf, tidak mungkin. Saya katakan tadi, orang kembar saja bisa khilaf, apalagi dua bapaknya beda, ibunya beda. Ya, bisa terjadi perselisihan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan tersebut? Kalau kita tahu para ulama berselisih, ya sudah, kita berlapang dada. Kita hargai saudara kita. Jangan kita bilang dia memilih pendapat tersebut karena ikut hawa nafsu. Dia mengambil dana tersebut karena cinta harta. Ini tidak benar. Dia mengambil dana tersebut ternyata untuk buat pondok, untuk mengembangkan dakwah, dan benar berdiri banyak pondok. Ya, berdiri banyak pondok dengan bantuan-bantuan tersebut. Ya. Kata mereka, berikan saja dana tersebut kepada ahlul bid'ah. Ini jawaban yang aneh juga. Berarti membantu ahlul bid'ah. Kalau tidak, itu dana kaum muslimin. Sementara Yayasan Ihya At-Turath hanya menyalurkan. Artinya saya katakan, taruhlah pendapat saya keliru, namun ini masalah ijtihadiyah. Kapan kita memaksakan masalah ijtihadiyah, pasti kita ribut. Maka perlu kita ahlu sunnah paham bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam masalah menghadapi masalah ijtihadiyah khilafiyah. Bukan ini masalah qat'iyah, kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah SAW bersabda haram mengambil dana dari Ihya At-Turath, maka tidak boleh kita ambil. Siapa yang ngambil sesat, bahkan bisa kafir menentang hadis Nabi SAW. Namun Al-Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada.